Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat siang dan terima kasih kepada Bapak Haji Otong Taufik Husni, SIPMSI selaku dosen pengampu mata kuliah agama. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya yang berkenan untuk melakukan presentasi kali ini. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya kita dapat melakukan presentasi kali ini. Sebelum kita masuk ke materi yang akan dijelaskan oleh saya dan rekan-rekan saya, alangkah baiknya saya dan rekan-rekan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Alia Kamalia dengan NIM 35062301111. Di sini saya bertugas sebagai moderator sekaligus pemateri. Lalu di sebelah saya ada saudari Gita Puspitasari selaku pemateri ke-1. Di sebelah Gita Puspitasari ada saudara Abdullah Fitro selaku pemateri kedua. Di sebelah Abdullah Fitro ada saudara Restuna Upal Sidki selaku pemateri ketiga. Selanjutnya ada saudari Chandra Dewi selaku pemateri keempat. Di sebelah Chandra Dewi ada saudara Alpiana Supramdan selaku pemateri kelima. Selanjutnya ada saudari Imrahmatillah sebagai pemateri ke-6. Yang terakhir ada saudara Rangga Surya Pratama selaku pemateri ke-7 atau pemateri terakhir. Karena sesi perkenalan sudah selesai, langsung saja kita masuk ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh saudari Gita Puspitasari. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Puspitasari dari kelas D dengan NIM 35062300003. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah agama. Di sini saya akan menjelaskan konsep masyarakat madani. Dalam bahasa Arab, konsep masyarakat madani dikenal dengan istilah al-mujtama' al-madani. Dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah civil society. Selain kedua istilah tersebut, ada dua istilah yang merupakan istilah lain dari masyarakat madani, yaitu masyarakat sipil dan masyarakat kewargaan. Masyarakat madani merupakan konsep yang merujuk pada masyarakat yang berkembang di Madinah pada zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu masyarakat yang mengacu pada nilai-nilai kebijakan umum yang disebut al-khair. Makna lain sebagai istilah civil society yaitu adanya penekanan pada ruang atau space yang dimana individu dan kelompok masyarakat saling berinteraksi dalam semangat toleransi di suatu wilayah atau negara. Di dalam ruang tersebut, masyarakat berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik. Selain itu, ada juga yang memahami civil society sebagai sebuah asosiasi masyarakat yang beradab dan sukarela hidup dalam suatu tatanan sosial di mana terjadi mobilitas yang tinggi dan kerjasama antar seluruh elemen masyarakat. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan masyarakat madani. Masyarakat madani merujuk pada konsep masyarakat yang berdasar nilai-nilai kewarganegaraan, partisipasi aktif, keadilan sosial, dan kebebasan sipil. Inilah sering dikaitkan dengan pemikiran Islam dalam konteks negara hukum dan pemerintahan yang baik. Perkembangan masyarakat madani dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Sejarah awal. Konsep masyarakat madani memiliki akar dalam pemikiran Islam, terutama konsep umam atau masyarakat dalam tradisi Islam. Pemikiran ini telah ada sejak masa kehidupan Nabi Muhammad dan penerusnya, termasuk masa kekhalifahan Rasyidun. Perkembangan di dunia Islam. Masyarakat madani perkembangan di tengah-tengah kerajaan Islam dan pusat-pusat ilmu pengetahuan seperti Baghdad, Cordoba, dan Kairo pada masa kejayaan peradaban Islam. Ilmu pengetahuan, seni, dan perdagangan perkembangan pesat di tengah masyarakat yang diperintah oleh nilai-nilai moral dan etika Islam. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai sejarah masyarakat madani. Yang ketiga ada masa kegelapan dan revitalisasi.
Pada beberapa periode sejarah, konsep masyarakat madani mengalami penurunan seiring dengan keruntuhan kekhalifahan dan kekuasaan kolonial. Lalu yang keempat, ada peran dalam pembangunan modern. Beberapa negara dengan mayoritas penduduk muslim berusaha untuk menciptakan masyarakat madani yang menggabungkan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Gerakan ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat, keterlibatan sipil, dan peningkatan kualitas kehidupan. Lalu yang kelima, ini yang terakhir, ada tantangan dan peluang. Meskipun ada upaya untuk mengembangkan masyarakat madani, ada pula tantangan seperti ketidakstabilan politik, konflik, dan ketidaksetaraan sosial. Globalisasi dan teknologi juga memainkan peran dalam membentuk dinamika masyarakat madani modern. Perkembangan masyarakat madani adalah proses yang kompleks dan terus berubah, tergantung pada konteks sejarah, budaya, dan politik setiap wilayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Dewi Nugraha dengan NIM 35062300098. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang karakteristik masyarakat madani. Ada beberapa poin karakteristik masyarakat madani. Yang pertama, bertuhan, artinya bahwa masyarakat tersebut adalah masyarakat yang beragama, yang mengakui adanya Tuhan dan menempatkan hukum Tuhan sebagai landasan yang mengatur kehidupan sosial. Yang kedua, terintegrasi individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif ke dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial. Yang ketiga, menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif. Yang kelima, terjembataninya kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi volunteer mampu memberikan masukan-masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah. Yang keenam, tumbuh kembangnya kreativitas yang pada mulanya terhambat oleh rejim-rejim totaliter. Yang terakhir, meluasnya kesetiaan atau loyalty dan kepercayaan sehingga individu-individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Alfiana Supramdam, NIM saya 3506230135. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Chandra tentang karakteristik masyarakat madani, yang dimana di sini ada 14 poin dan tadi sudah dijelaskan ataupun disampaikan oleh Chandra 7 poin dan sisanya akan disampaikan oleh saya. Langsung saja, di sini pada poin ke-8 adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan berbagai ragam perspektif. Dan yang ke-9, damai. Artinya masing-masing elemen masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok, menghormati pilihan lain secara adil. Dan yang ke-10, tolong menolong tanpa mencampuri urusan internal individu lain yang dapat mengurangi kebebasannya. Dan yang ke-11, ada toleran, yang dimana artinya tidak mencampuri urusan pribadi pihak lain yang telah diberikan oleh Allah SWT sebagai kebebasan manusia dan tidak merasa terganggu oleh aktivitas pihak lain yang berbeda. Mungkin di sini yang berbeda itu perbedaan antara kebiasaan sehari-hari kita. Terus yang ke-12,
keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial. Ini keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dan yang ke-13, berperadaban tinggi, artinya gimana bahwa masyarakat tersebut memiliki kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan untuk umat manusia. Banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang mencintai tentang ilmu pengetahuan untuk umat manusia untuk kedepannya. Dan yang terakhir ada berakhlak mulia, harus dimiliki oleh setiap orang. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iim Rahmatillah dengan NIM 35062300025. Di sini saya akan menyampaikan peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani. Dalam menghadapi perkembangan zaman, maka umat Islam harus dapat berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat madani, yaitu antara lain yang pertama dengan melakukan pembenahan dalam tubuh umat Islam untuk menghapus kemiskinan. Umat Islam dapat berperan aktif dalam mengatasi kemiskinan dengan melibatkan diri dalam inisiatif-inisiatif ekonomi yang memberdayakan. Contohnya seperti zakat, sedekah, dan usaha ekonomi yang produktif untuk menciptakan keberlanjutan ekonomi. Selanjutnya, yang kedua yaitu dengan menciptakan keadilan sosial dan demokrasi. Umat Islam dapat berperan dalam menciptakan masyarakat madani dengan memperjuangkan keadilan sosial dan demokrasi yang mencakup hak-hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, serta partisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat. Selanjutnya yang ketiga yaitu merangsang tumbuhnya para intelektual. Umat Islam dapat berperan dalam menciptakan masyarakat madani dengan mendorong pendidikan dan peningkatan intelektualitas. Hal ini termasuk dukungan terhadap lembaga-lembaga pendidikan dan pembinaan generasi yang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk berkontribusi pada pembangunan masyarakat. Selanjutnya yang keempat yaitu mewujudkan tata sosial politik yang demokratis dan sistem ekonomi yang adil. Umat Islam dapat memainkan peran penting dalam membangun masyarakat madani dengan memperjuangkan tata sosial politik yang demokratis, menghormati hak-hak asasi manusia, serta mendorong sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Dan selanjutnya untuk yang kelima itu sebagai pengembangan masyarakat melalui upaya peningkatan pendapatan dan pendidikan rakyat. Umat Islam berkontribusi pada pembangunan masyarakat madani dengan terlibat dalam upaya peningkatan pendapatan dan pendidikan rakyat. Ini dapat dilakukan melalui program-program ekonomi yang inklusif dan peningkatan akses serta kualitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Mungkin sekian peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Surya Pratama dengan NIM 35062300128. Saya akan menjelaskan peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani. 5. Sebagai pengembangan masyarakat melalui upaya peringkat pendapat dan pendidikan rakyat. 6. Sebagai advokasi bagi masyarakat yang teraniaya, tidak berdaya, membela hak-hak kepentingan mereka, masyarakat yang terkena pengangguran, kelompok buruh, TKI, TKW yang digaji atau di PHK secara sepihak, disiksa bahkan dibunuh oleh majikannya dan lain-lain. 7. Sebagai kontrol terhadap negara. 8. Menjadi kelompok kepentingan interest group atau kelompok penekan pressure group dalam
dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan, bangsa Indonesia berusaha untuk mewujudkan masyarakat madani yang pada dasarnya adalah masyarakat sipil yang demokratis dan agamis, religius. Dalam kaitannya pembentukan masyarakat madani di Indonesia, maka warga negara di Indonesia perlu dikembangkan untuk menjadi warga negara yang cerdas, demokratis, dan religius dengan bercirikan imtak, kritis, argumentatif, dan kreatif, berpikir dan berperasaan secara jernih, sesuai dengan aturan, menerima semangat Bhinneka Tunggal Ika, berorganisasi secara dasar dan bertanggung jawab, memilih calon pemimpin secara jujur dan adil, menyikapi media secara kritis dan objektif, berani tampil kemasyarakatan secara profesionalitas, berani dan mampu menjadi saksi, memiliki wawasan yang luas, memiliki semangat toleransi, mengerti cita-cita nasional bangsa Indonesia yang demokratis, aman, adil, dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Baik, karena semua materi telah disampaikan oleh saya dan rekan-rekan saya, langsung saja kita masuk kepada kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang sudah dijelaskan adalah dalam Islam, masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang taat pada peraturan Allah SWT, hidup dengan damai dan tentram dan tercukupi kebutuhan hidupnya. Kita juga harus meneladani sikap kaum muslim awal yang tidak mendikotonomikan antara kehidupan dunia dan akhirat. Mereka tidak meninggalkan dunia untuk akhirat dan tidak meninggalkan akhirat untuk dunianya. Mungkin cukup sekian yang dapat disampaikan oleh saya dan rekan-rekan saya. Mohon maaf apabila banyak kurangnya, karena semua orang tidak akan luput dari kesalahan dan kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.